Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hidayah dengan NIM 18625700128 dari kelas afirmasi 3, mahasiswa program studi PG PAUD Universitas Pancasakti. Pada video ini saya akan memaparkan analisis perkembangan anak usia dini berdasarkan tahap perkembangan dan stimulasi yang tepat dengan mengambil studi kasus salah seorang anak PAUD. Aspek perkembangan yang akan saya bahas meliputi nilai agama, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa. Video ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah perkembangan anak dengan tujuan untuk melihat bagaimana seorang anak berkembang setelah mendapat stimulasi yang tepat dari guru dan orang tua. Profil anak. Anak yang dianalisis berinisial Keisha, berusia 6 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan saat ini mengikuti pendidikan di lembaga PAUD TKAT Robani. Keisha merupakan anak yang aktif, responsif, dan terbiasa mengikuti kegiatan pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Analisis dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku dan aktivitas anak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesehariannya, anak tinggal bersama orang tua dan neneknya. Keduanya sangat mendukung kegiatan belajar anak meskipun waktu interaksi bersama cukup terbatas karena pekerjaan. Pada awal observasi dalam aspek agama, anak lebih kurang antusias dalam mengikuti kegiatan keagamaan seperti doa bersama dan sholat berjamaah di kelas. Ia sering hanya meniru sebagai gerakan atau tidak mengikuti sama sekali. Anak juga belum terbiasa mengucapkan doa sebelum makan dan setelah belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kebiasaan nilai-nilai moral keagamaan masih perlu distimulasi. Dalam aspek motorik, anak mengalami kesulitan dalam koordinasi tangan dan mata. Saat bermain balok, ia sering menjatuhkan potongan dan mudah menyerah. Pada kegiatan motorik kasar, anak tampak ragu, melempar bola, dan cenderung berdiri diam saat bermain dengan teman. Kondisi menandakan bahwa kepercayaan diri dan kekuatan otot besar serta kecilnya belum berkembang optimal. Dalam aspek bahasa, anak terlihat kurang aktif berkomunikasi. Ia jarang mengungkapkan keinginannya dengan kata-kata dan lebih banyak menggunakan isyarat. Saat guru mengajak berbicara, anak hanya menjawab dengan anggukan atau 1-2 kata. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan bahasa ekspresifnya masih berkembang dan membutuhkan dukungan lebih lanjut. Melalui pembiasaan yang dilakukan oleh guru di sekolah, pada aspek agama, anak mulai terbiasa berdoa sebelum dan sesudah kegiatan serta mengikuti gerakan sholat dengan antusias. Berdasarkan teori Erikson, anak usia 4-6 tahun berada pada tahap meniru perilaku orang dewasa dan mulai memahami nilai moral. Kini, anak menunjukkan perubahan positif. Ia berani memimpin doa sederhana dan membantu teman-temannya mengingat doa sebelum makan. Peran guru dan orang tua yang dapat dilakukan ialah: 1. Guru membiasakan doa bersama dengan metode bernyanyi. 2. Orang tua memberi contoh sholat dan doa di rumah dengan penuh kasih sayang. Dalam aspek motorik, kemampuan anak meningkat secara signifikan. Ia mampu menyusun balok dengan bentuk sederhana,
membongkar robot mainan, dan melempar bola dengan percaya diri. Menurut teori Giselle, perkembangan motorik terjadi secara bertahap sesuai kematangan sistem saraf dan otot. Stimulasi melalui permainan membantu anak mengasah koordinasi serta rasa percaya diri. Peran guru dan orang tua yang dapat dilakukan ialah guru menyediakan aktivitas bermain konstruktif seperti menyusun balok dan senam. Orang tua melibatkan anak dalam permainan rumah tangga yang melatih otot halus seperti mengancingkan baju atau menata mainan. Dalam aspek bahasa, anak ini lebih aktif berbicara dan percaya diri mengekspresikan diri. Ia sering membaca buku bergambar, mencoba menulis huruf awal namanya, serta bercerita tentang kegiatan yang ia sukai. Berdasarkan teori Vygotsky, anak berkembang melalui interaksi sosial di dalam zona perkembangan proksimal. Guru dan teman sebaya berperan besar dalam mendorong kemampuan berbahasa anak. Peran guru dan orang tua yang dapat dilakukan ialah guru membacakan cerita interaktif dan memberi kesempatan anak untuk menceritakan kembali isi gambar. Orang tua berdialog ringan setiap hari, memberi pujian saat anak berbicara dengan jelas. Penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan Keisha pada aspek agama, motorik, dan bahasa berkembang sesuai dengan tahap usianya. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam memberikan stimulasi yang tepat, konsisten, dan menyenangkan agar seluruh aspek perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Demikian pemaparan video analisis perkembangan anak usia dini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.